Kita masih di chapter 1.5 yaitu pertidaksamaan linier. Nah, kita sudah belajar bagaimana menulis pertidaksamaan linier dalam notasi himpunan dan juga notasi interval. Nah, sekarang dalam video ini kita akan belajar menyelesaikan pertidaksamaan linier. Kita akan bahas dulu contoh terakhir yang ada di video sebelumnya, namun kita akan bahas dengan menggunakan diagram garis. Nah, untuk setiap interval ini, kita akan buat diagram garisnya masing-masing nih. Nah, dari min 5 sampai 2, kita diagram garisnya itu adalah dari min 5-nya itu nggak ikut, berarti bolong, 2-nya juga nggak ikut. Jadi, nah ini daerah kita nih, dari min 5 sampai 2. Nah, kemudian dari min 1 sampai 3. Min 1 sampai 3 ada di sini ya. Min 1-nya bolong, tapi min 3-nya ikut ya. Nah, kedua diagram garis ini kita gabungkan ya. Kita gabungkan berarti diikutin aja semuanya kalau digabungan tuh artinya. Berarti dari min 5 sampai 3 ya. Jadi semuanya diikutkan. Dan ini adalah jawabannya. Ya kalau digabungkan. Berarti jawaban kita itu dari min 5 sampai 3. Ya, ini untuk nomor 1. Ya. Nah, untuk nomor 2 kita gambar dulu min 6 sampai 4. Nah, min 6-nya ikut, 4-nya tidak. Kemudian dari min 2 sampai 5. Dua-duanya ikut ya. Nah, kedua daerah ini harus diiris nih, diiris. Nah, kalau diiris itu berarti daerahnya itu harus ada di atas dan ada di bawah. Berarti akibatnya hasilnya itu dari min 2 sampai 4. Nah, ini jawaban untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3 kita bisa lihat, nah dari min tahingga sampai 4 ya. Ini 4-nya ikut ya. Kemudian dari 6 sampai tahingga. Nah, dan ini diiris loh, diiris. Kalau diiris, berarti kita harus cari irisannya nih, yang ada di atas dan ada di bawah, dan nggak ada gitu. Ya, daerah yang di atas memenuhi dan di bawah memenuhi nggak ada, maka jawabannya itu adalah himpunan kosong. Nah, semoga ini lebih jelas dibandingkan dengan notasi himpunan yang tadi ya. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linier. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan linier sebenarnya tidak lebih sulit dari menyelesaikan persamaan linier gitu. Ya, cuman emang jawabannya nggak hanya satu, tapi bisa banyak gitu. Nah, saya akan ilustrasikan dari contoh yang ini nih. Nah, saya punya ini 5 min 3x kurang dari 23 ya. Nah, untuk pertidaksamaan linier, sebaiknya yang ada variabel x-nya itu harus selalu positif nih. Nah, di sini kita punya min 3x, oleh karena itu kita pindahkan ke kanan biar jadi positif. Tapi 23-nya mau nggak mau kita pindahkan ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita punya 5 min 23, itu adalah min 18, 3x, dan kita bisa 3-nya kita usir ke kiri menjadi min 18 per 3, min 6 ya. Nah, jadi jawaban dari pertidaksamaan linier ini yaitu adalah semua x yang lebih besar dari min 6. Jadi jawabannya nggak cuma 1, tapi banyak. Bisa min 7, min 8, min 9, min 10, apapun x yang lebih besar dari min 6 itu adalah jawabannya. Nah, sebaiknya ditulis dalam notasi himpunan ya, yaitu x lebih besar dari min 6. Atau ditulis dalam bentuk interval juga bisa, yaitu min 6 sampai tahingga ya. Mungkin ini aja dulu untuk contoh yang pertama, kita akan lanjut ke contoh yang berikutnya, tapi semoga contoh yang ini jelas ya. Berikutnya di slide ini ada dua contoh pertidaksamaan lagi, kita akan coba selesaikan. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu ya. Nah, di sini kita punya 5x per 3 kurang dari sama dengan 4 ditambah 3x per 2 ya. Nah, ingat dalam pertidaksamaan sebaiknya kita jangan kali silang, tapi sebaiknya kita menyamakan penyebut gitu. 4 tambah. Nah, kita coba samakan penyebut ya, yaitu per 6 ya.
Nah, ini harus dikali 2. Yang ini harus dikalikan 3. Nah, kita punya 10x min 12, min ya, ini min soalnya, min 9x per 6 kurang dari 0 ya. Jadi kita punya x min 12 per 6 dari 0. Nah, karena 6 itu positif, berarti kita bisa abaikan ya, karena positif bagi positif kan tetap positif ya. Berarti x min 12, berarti x 12. Nah, ini adalah jawabannya ya. Berarti semua x yang kurang dari atau sama dengan 12 ini adalah jawaban untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3 ini agak sedikit tricky nih ya. Kita punya ini. Nah, oleh karena itu, cara untuk mengerjakan nomor ini tuh harus kita satu-satu nih. Nah, kita ingin membuang 4-nya, berarti kita harus kurangkan 4 untuk semua ruas. Ya. Berarti kita punya ini 3x doang nih yang tersisa. 16 min 4 itu 12, min 2 min 4 itu min 6. Nah, selanjutnya kita pengen membuang ini 3. Berarti kita harus kalikan dengan 1/3 untuk semua ruas. Ya, akibatnya kita punya ini min 2x. Ini harusnya nggak ada sama dengannya yang sebelah kiri ya. 4. Nah, ini adalah jawabannya ya. Kalau dalam notasi himpunan itu adalah x. Nah, lagi-lagi jawabannya ada banyak. Semua x yang di antara min 2 sampai 4 itu adalah jawabannya. Ya, bisa min 1, bisa 0, bisa setengah, bisa 1/2. Ya, ada banyak. Ya. Selanjutnya adalah aplikasi ya. Nah, kita coba mengaplikasikan pertidaksamaan linear pada masalah nyata gitu ya. Nah, ini sama seperti chapter 1.2, kita harus menulis apa yang diketahui, apa yang ditanya gitu ya. Yuk, yang diketahui itu apa? Nah, di Amerika itu pakai Fahrenheit, di Indonesia pakai Celsius. Nah, hubungan Fahrenheit dan Celsius apa? Berarti Celsius itu apa? Mudah-mudahan Anda ingat bahwa hubungan Celsius dan Fahrenheit itu adalah 5/9 dikalikan F min 32. Ya. Atau kalau hubungan Fahrenheit dengan Celsius, berarti Fahrenheit itu adalah 9/5 dikali Celsius ditambah 32 ya, cuma dibalik aja gitu. Nah, terus kita ketahui bahwa di Jakarta itu range-nya itu di antara 20 derajat sampai 40 derajat nih suhunya. Nah, pertanyaannya itu, yang ditanyanya itu adalah, kalau ini kita ubah ke Fahrenheit, berapa jadinya? Gitu. Ya, semoga cukup jelas. Nah, kita akan coba jawab. Ya. Nah, untuk itu kita harus pakai rumusnya ini nih. Ya. Atau pakai yang ini juga boleh ya, sama yang ini. Nah, berarti Celsius itu berarti 5/9 F min 32, ini di antara 20 dan 40 ya. Nah, oleh karena itu kita pengen buang ininya dulu nih. Berarti ke semua ruas kita harus kalikan 9/5 biar kebuang nih. 9/5 dikalikan 20, 9/5 dikalikan 40 nih. Akibatnya kita punya apa nih? Nah, ini kalau begini 4, berarti ini 36 ya. Nah, ini 8, ini 72 ya. Nah, kita ingin membuang 32-nya itu berarti mau nggak mau kita harus tambahkan 32. Jadi F min 32 ditambah 32. Nah, 36 ditambah 32 itu adalah 68. 72 ditambah 32 itu 104 ya. Nah, ini habis nih. Berarti suhu di Jakarta dalam Fahrenheit itu adalah 68 Fahrenheit sampai 104 Fahrenheit. Ya, ini semoga jelas nih contoh ini. Ini adalah aplikasi yang kedua, aplikasi dari pertidaksamaan linear yang kedua nih. Nah, ceritanya ada 2 buah perusahaan rental mobil ya. Yang diketahuinya dulu.
yaitu Hertz dan Thrifty. Nah, sewa mobil di Hertz itu adalah, jadi harganya itu adalah $80 ya, ditambah 0,1 per kilometer gitu. Jadi kalau jaraknya cuma 10 km, berarti 10 dikali 0,1 ditambah 80 gitu. Dikali jarak. Ya, ini harga sewa mobil di Hertz. Sementara harga sewa mobil di Thrifty itu apa? $60, lebih murah nih uang mukanya, tapi per kilometernya lebih mahal, yaitu 0,2 per kilometer. Jarak ya. Nah, jadi hitunglah jarak minimal nih supaya harga yang Hertz itu lebih murah gitu ya. Ya, jadi kalau cuma 10 kilo nih, berarti kan 0,1 dikalikan 10 itu $1 ya. $1 tambah 80 berarti $81. Ini harga sewa mobil di Hertz. Sementara kalau harga sewa mobil di Thrifty, kalau 10 km dikali 0,2 ya, dia 0,2 kali 10 itu berapa nih? $2 ya. $2, tapi ditambah 60, berarti cuma $62. Di Thrifty lebih murah nih kalau cuma 10 kilo. Ya. Yang pertanyaannya itu, berapa jarak minimalnya? Apakah 20 kilo, atau 30 kilo gitu, supaya si Hertz itu lebih murah. Si Hertz itu bakal lebih murah karena ini dia 0,1 nih per kilometernya. Jadi suatu saat dia pasti lebih murah. Nah, untuk menjawab ini, ya kita tinggal, si Hertz itu pengen lebih murah, berarti pengen kurang dari ST gitu ya. Jadi tinggal 80 ditambah 0,1x, 60 ditambah 0,2x. Nah, kita pengen tahu x-nya nih. Nah, 60-nya kita taruh di kiri, 0,2x dikurangin 0,1x, 0,1x berarti x, 0,1 ke sana berarti 20 dibagi 0,1 ya, 200. Oh, berarti supaya si Hertz itu lebih murah, berarti jaraknya itu harus di atas, lebih besar dari 200 km. Nah, inilah jawabannya gitu. Nah, semoga dari dua buah contoh ini tentang Celsius sama tentang rental mobil, semoga cukup jelas, semoga kebayang apa yang akan itu. Nah, ingat ini supaya lebih lancar, itu Anda harus banyak latihan ya, supaya lebih lancar.